Ya, selamat siang semuanya, saudaraku dimanapun berada. Yang saya kasihi seluruh warga jemaat HKBP dimanapun berada, secara khusus HKBP Maranatha Cilegon dan juga masyarakat kota Cilegon yang tercinta dan seluruh warga bangsa yang tercinta ini dan di seluruh dunia. Hari ini kami berada di tempat ini, di rumah rakyat yang kita banggakan ini. Kamis tanggal 22 September 2022. Saya atas nama 3.903 warga jemaat HKBP Maranatha Cilegon hadir di sini bersama dengan panitia pembangunan Gereja Maranatha Cilegon dan juga majelis jemaat menyampaikan aspirasi rencana pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon sebagaimana kita sudah dengarkan dan lihat bahwa pergumulan kita sebagai umat beragama, umat bergereja di tengah-tengah bangsa ini menghadapi persoalan yang serius ketika kita harus membangun gereja ini dengan resistensi yang sangat tinggi. Saya mau sampaikan kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada, rencana pembangunan gereja ini benar-benar menjadi satu kebutuhan yang mendasar ketika kita mengalami kesulitan untuk melaksanakan ibadah dengan jumlah jemaat yang begitu besar, harus beribadah ke kota Serang yang jauh dengan fasilitas mobilitas yang tinggi dan ongkos yang begitu besar. Kita mengalami kendala di sana, sehingga atas nama warga jemaat ini kami memohon, kami meminta supaya gereja ini boleh difasilitasi, dibangun. Kami menginginkan izin gereja ini boleh diberikan dengan hak asasi manusia yang melekat pada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah. Gereja hadir sesungguhnya adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini yang beriman dengan spiritualitas yang tinggi, dengan mentalitas yang baik. Demikian saya mau sampaikan. Biarlah juga bapak-bapak, ibu yang terhormat, anggota-anggota dewan yang kita cintai ini dapat menyuarakan aspirasi ini. Selanjutnya saya sampaikan kepada panitia. Baik, kami atas nama panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon menyampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, panitia telah berupaya dan berusaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memohon dukungan dari masyarakat. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Cilegon yang sudah mendukung kami, yaitu 70 tanda tangan dari masyarakat Cilegon. Namun hingga saat ini lurah yang sudah memverifikasi namun tidak mau mengesahkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga administrasi yang berikutnya yang jenjang lebih atas terganjal akibat dari lurah tidak mau memberikan pengesahan. Kami sadar sesadar-sadarnya bila ada dari 70 orang yang mencabut dokumen yang diberikan kepada kami,
Namun kami nyatakan hari ini, masyarakat yang mencabut persetujuan dari masyarakat sampai hari ini tidak pernah mencabut kepada panitia ataupun kepada HKBP. Dengan demikian, kami tetap konsisten bahwa dukungan dari masyarakat tetap berada dengan baik di antara kami dan masyarakat. Kemudian, kami juga sadar jika ada masyarakat yang menolak, kami sadar itu bahwa mereka tidak memahami apa artinya Undang-Undang Dasar 1945, apa artinya kebinekaan. Itu merupakan kewajiban daripada pemerintah untuk memberikan kepada pemahaman kepada mereka agar NKRI ini bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai untuk ke depannya. Demikian yang kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada masyarakat Cilegon, yang mana pendirian rumah ibadah masih tertunda pada saat ini. Demikian yang kami sampaikan. Ketua. Saya Ketua Panitia Pembangunan Gereja Maranatha HKBP datang pada hari ini dengan tim panitia juga, termasuk Pak Pendeta, termasuk juga dengan PH kami, untuk menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI, yang mana yang kami alami selama ini bahwa kami sangat sulit sekali untuk melakukan ibadah yang hingga sampai saat ini di Cilegon, kota Cilegon sendiri belum mempunyai tempat ibadah gereja HKBP. Dengan ini saya menyatakan untuk para pimpinan dari DPR Republik Indonesia, juga pemerintah, untuk membantu kami agar izin pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon segera diberikan. Dan saya sendiri sudah mengambil sikap bahwa kalaupun sampai ini tidak diberikan izinnya, bukan berarti mau menabrak regulasi Republik Indonesia, aturan undang-undang. Saya akan tetap menganjurkan gereja tersebut akan kami bangun di Cilegon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mualim Bahar selaku kuasa hukum Jemaat HKBP Maranatha Cilegon menyampaikan meminta yang pertama bahwa kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar menjadikan perkara pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon ini sebagai program prioritas yang bisa merusak bangsa ini jikalau hal itu kemudian tidak direstui. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena wali kota Cilegon yang dengan serta-merta menyampaikan kepada publik dan menandatangani petisi penolakan merupakan luka yang besar. Dan bagi kami, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 tentang kebebasan berpikir, hidup, dan beragama, kemudian diturunkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, lalu sampai turunannya yang dijadikan alasan penolakan cuma satu, terkait tidak adanya surat validasi dari kelurahan yang kami anggap surat kesepakatan bersama menteri ini, SKB menteri ini, yang kami anggap sudah tidak sejalan lagi dengan hak asasi manusia secara penerapannya. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Presiden dan termasuk kepada Ketua DPR RI dan kepada Ketua MPR RI, bahwa sosialisasi 4 pilar itu tentang yang bisa menjaga keutuhan kebinekaan negara ini harus segera ditegakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Bapak Presiden,
Ini harus dikaji secara utuh karena kami sudah masukkan laporan di Komnas HAM untuk dikaji secara mendalam, dan laporan kami sudah diterima oleh Komisioner Komnas HAM untuk dikaji apakah ini ada pelanggaran hak asasi manusia baik ringan maupun berat untuk segera diambil tindakan. Termasuk kepada Bapak Kapolri saya meminta, karena surat permohonan perlindungan hukum terhadap klien kami terhadap 3.903 orang jemaat HKBP untuk dilindungi haknya, karena sudah ada indikasi ancaman, sudah ada indikasi intimidasi dari kelompok-kelompok intoleran yang ada di bangsa ini yang bisa merusak. Nah, itu terkait persoalan gugatan PB Al Khairiyah, kami menyampaikan bahwa kami dari kuasa hukum HKBP Maranatha siap menghadapi siapapun itu yang berusaha menghalang-halangi proses pembangunan gereja ini, yang kami anggap ini adalah hak konstitusional, hak asasi yang harus dijunjung tinggi di bangsa ini. Saya Mualim Bahar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menanggain dengan apa yang disampaikan oleh pengacara daripada HKBP Kota Cilegon, kami tim hukum daripada HKBP Maranatha Kota Cilegon, yang perlu diingatkan sekali lagi bahwa satu, apa yang telah mencabut pihak yang mendukung pembangunan gereja, warga tersebut yang 70 orang menjadi 13 orang, yang pencabutan tersebut hanya diketahui atau diberikan kepada keluhan tersebut, itu bagi kami adalah cacat hukum. Sekali lagi, itu bagi kami adalah cacat hukum. Yang kedua, saya meminta kepada Komisi 8 DPR RI agar kiranya mengawal proses ini. Perizinan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka ini akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Kami mohon kepada rekan-rekan, baik secara Nusantara, baik secara dunia, agar mengawal proses ini. Peribadatan yang khususnya mengabdi kepada bangsa dan negara dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, segera mungkin dilakukan perizinan tersebut agar HKBP tersebut, pembangunan yang ada di Kota Cilegon, segera mungkin untuk dibangun, perizinannya tetap dilakukan oleh Wali Kota Cilegon. Yang ketiga, Wali Kota Cilegon, saya ingatkan sekali lagi, Anda adalah dipilih rakyat. Yang milih rakyat Anda bukan intoleran, tetapi masyarakat sepenuhnya yang ada di Kota Cilegon, termasuk masyarakat Kristiani, termasuk masyarakat Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama agar sekiranya hal-hal tersebut, apa yang telah disampaikan oleh pengacara, berhati-hatilah terhadap hal sesuatu penandatanganan petisi, karena itu bertentangan dengan hukum administrasi negara. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Habib Rahman Suwe, saya Mbak. Sedikit tambahan dari kami tim kuasa hukum dari Gereja Maranatha Cilegon. Saya mulai. Apa yang pernah saya dapat, saya investigasi langsung ke lurah. Dari pihak kelurahan menyatakan jelas-jelas terhalangnya ini karena wali kota tidak merestui. Itu sempat 3 kali kami tanyakan. Bapak Lurah Gerem menyatakan itu beliau tidak bisa memberikan izin karena dasarnya wali kota tidak merespon, tidak memberikan izin. Itu satu. Itu kedua, kami bermohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, kami bermohon dan memastikan, menyatakan untuk gereja HKBP Cilegon, apapun yang terjadi, ada izin ataupun tidak izin, kami dari tim kuasa hukum maupun panitia gereja tetap akan mendirikan gereja Maranatha HKBP di Cilegon. Mohon dikawal dan diprioritaskan untuk masalah perizinannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi dan instansi terkait, kiranya dapat membantu merespon untuk proses pembangunan perizinan gereja Maranatha Cilegon HKBP. Sekian. Amin.